Ini sebagai prolog ya. Bapak Ibu kan niatnya jelas. Saya juga sama. Kalau niatnya bukan karena Allah, capek saya. Sebagai guru ya, walaupun di level yang berbeda, tapi sama sebenarnya. Kekuatan kita pada visi kita. Ngapain saya datang ke kampus kalau bukan karena Allah? Capek. Ngapain saya ngajar di sekolah kalau bukan Allah? Lelah. Jadi ciri orang cerdas itu Bapak Ibu terletak pada kekuatan membangun visinya. Kalau visinya salah, udah kita kontraproduktif, capek, lelah, dan tidak dapat apa-apa. Ini yang disebut dengan misorientasi. Saya beberapa kali merekonstruksi tema ini di beberapa tempat, termasuk di sini, untuk menguatkan kita bahwa kita di kependidikan ini cuma satu, niatnya ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan rugi juga kalau kita cuma dapat gaji. Gaji dapat, tapi kemudian selesai kehidupan kita menjadi orang sengsara sepanjang zaman, karena ketika mati kita nggak dapat apa-apa. Salah satu faktornya apa? Karena kesalahan orientasi. Saya selalu menggambarkan di awal ini, siapa ya? Mungkin ini Pak Ucu ya. Saya ingin menggambarkan Pak Ucu, kepala SMP SD Al-Azhar ya. SD. Iya, SD Al-Azhar. Pak Ucu bergerak dari sana. Ini namanya harsud dunia, visi short term vision, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu jabatan, uang, pengakuan orang lain, pujian orang lain. Kejar Pak Ucu, dapat. Tapi begitu Pak Ucu meninggal, usianya deadline-nya habis, Pak Ucu akan mengalami kesengsaraan panjang karena visinya salah. Jadi gimana dong supaya kita bahagia selamanya? Pak Ucu harus berorientasi ini. Jadi saya gambarkan kalau gelas ini sebagai kehidupan dunia, ini akhirat. Akhirat itu posisinya di sini. Akhirat itu kebahagiaan, ketenangan abadi, kenyamanan, surga. Jadi begitu Pak Ucu bergerak dari arah sana mengejarnya ini, maka Pak Ucu dua-duanya dapat. Dunia dia dapat, mobil dia dapat, rumah dia dapat, pujian dari orang lain dapat, dan begitu mati dia disiapkan satu tempat terindah, yaitu surga. Kenapa? Karena Pak Ucu tepat memilih visi. Jadi maksudnya apa? Kita hidup di dunia pendidikan, visinya hanya satu. Supaya tidak rugi, saya datang ke tempat pendidikan ini semata-mata mengabdi kepada Allah. Kalau sudah itu, dunia dapat, uang dapat, gaji dapat, mati, Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Kesalahan kita itu seringkali misorientasinya di situ. Nah, kalau Bapak pengen tahu dalilnya, Ibu-ibu pengen tahu dalilnya, baca dalam surat Asy-Syura ayat 20. Asy-Syura 20 itu menggambarkan ada harsud dunia, ada harsud akhirat. Ada short term vision, ada long term vision. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Maka orang cerdas, apalagi kita semua terdidik, orientasinya harus jangka panjang. Saya datang ke tempat ini semata-mata mengabdi pada Allah, maka dunia kita dapat, gaji dapat, jabatan dapat, mati kita juga dapat. Itu yang cerdas dari kita. Mari kita sama-sama merekonstruksi Bapak Ibu. Karena di usia-usia kita, ini rata-rata usianya berapa ya? 17 ya? 17 kali 3. Di atas. Artinya kalau sudah di atas 40, orientasinya sudah salah, itu kita rugi betul. Saya sering ngobrol dengan Pak Ucu dan teman-teman. Saya bilang, Pak Ucu kalau ngajar jadi kepala sekolah, udah niatnya karena Allah saja udah. Nanti jabatan naik, apresiasi naik, prestasi anak-anak bagus. Karena untuk ngurus sekolah itu tidak pakai manajemen bumi, Pak. Ngurus sekolah, pendidikan itu harus ada dua kombinasi manajemen. Ada sky management and earth management. Manajemen langit dan manajemen bumi. Manajemen bumi, ilmunya harus kuat, skillnya, kemampuannya, manajemennya kuat, teknologinya kuat. Itu manajemen bumi. Tapi bukan dengan itu pendidikan bisa terarah. Harus ada campur tangan energi dari langit, yaitu manajemen langit. Gimana? Visinya karena Allah, niatnya karena Allah. Anak-anak sering diajari baca Quran, sering berdoa. Itu manajemen langit yang akan menguatkan visi kita dalam pendidikan. So,
what the content of this analysis. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu how to combination between the sky management and earth management. Bagaimana menggabungkan manajemen langit dan manajemen bumi. Kalau orang cuma ngandelin manajemen bumi, gagal sebagai seorang pendidik dan dia mati gak dapat apa-apa. Karena apa? Kekuatan kita ada di energi langit. Itulah anak-anak kenapa saya setuju. Kemarin ketika lewat di satu sekolah ada bacaan Quran. Apa hubungannya Quran dengan kemajuan sekolah? Selalu logikanya begitu. Ada. Saya di samping bertugas di kampus negeri, saya mengelola kampus swasta. Kampus swasta itu butuh energi tinggi karena uang harus nyari sendiri, gaji honor dosen sendiri, segala macam sendiri. Dan kita tidak punya energi, maka kekuatan yang akan bisa membantu kita hanya satu-satunya adalah langit. Gimana? Saya bilang teman-teman manajemen, para guru, para dosen, semua tenaga pendidikan begitu masuk kerja jam 8 pagi, 5 menit semuanya harus ngaji.